Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel SMA Al-Hikmah Surabaya, channel yang penuh dengan inspirasi dan makna. Pemuda hebat sejatinya adalah mereka yang siap menebar manfaat. Pada kali ini kami akan menyajikan bagaimana peran para pemuda kami SMA Al-Hikmah Surabaya yang menebar manfaat di masyarakat sekitarnya, yaitu sebagai khatib Jumat dan sebagai imam salat Jumat di masjid-masjid sekitar sekolah. Luar biasa peran mereka di usia yang masih belia. Mereka sudah menjadi orang-orang yang benar-benar bermanfaat di masyarakatnya. Bagaimana aksi mereka? Yuk kita simak bersama hanya di channel SMA Al-Hikmah Surabaya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad faza man ittaqa. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang memerintahkan kita untuk terus bertakwa kepadanya. Prinsip bertakwa yang penting adalah menjalankan Islam dengan benar. Islam itu sebagaimana kata para ulama, berserah diri kepada Allah dengan tauhid, patuh dengan melakukan ketaatan, serta berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi akhir zaman, suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, pada hari ini khatib ingin menyampaikan pesan tentang pentingnya melakukan pertaubatan dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertaubatan adalah sikap introspeksi diri kita untuk menjadi lebih baik, dalam bahasa lain mengganti kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang telah kita lakukan di masa lalu dengan perbuatan-perbuatan baik yang akan kita lakukan di masa depan. Pada setiap awal tahun, tentu seringkali kita melihat banyak orang ingin merubah dirinya agar menjadi lebih baik ketimbang tahun sebelumnya, atau yang biasa kita dengar dengan sebutan resolusi tahun baru. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, pernah dikisahkan terdapat seorang wanita Gamidia yang telah melakukan perbuatan zina, yang kemudian datang menemui Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, diriku telah berzina. Oleh karena itu, sucikanlah diriku." Tetapi untuk pertama kalinya Rasulullah menolak pengakuan wanita tersebut. Tetapi untuk pertama kalinya Rasulullah SAW tidak menghiraukan, bahkan menolak pengakuan wanita tersebut. Keesokan harinya wanita tersebut datang menemui Rasulullah SAW sambil berkata, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau menolak pengakuanku? Sepertinya engkau menolak pengakuanku sebagaimana engkau menolak pengakuan dari Ma'is. Demi Allah, sekarang ini aku sedang mengandung bayi dari hasil hubungan gelap itu." Mendengar pengakuan itu, Rasulullah SAW bersabda, "Sekiranya jika kamu tetap ingin bertaubat, maka pulanglah dan kembalilah hingga kamu melahirkan." Setelah melahirkan, wanita tersebut datang kembali menemui Rasulullah sambil menggendong bayinya yang dibungkus dengan kain. Wanita tersebut berkata, "Inilah bayi yang telah aku lahirkan." Beliau lalu bersabda, "Kembali dan susuilah bayimu sampai kamu menyapihnya." Setelah memasuki masa sapihannya, wanita tersebut datang kembali menemui Rasulullah membawa bayinya. Sementara di tangan bayi tersebut terdapat sekerat roti di tangannya. Lalu wanita tersebut berkata, "Wahai Nabiullah, bayi kecil ini telah aku sapi dan dia telah dapat menikmati makanannya sendiri." Kemudian beliau memberikan
bayi tersebut kepada seorang di antara kaum muslimin dan memerintahkan untuk melaksanakan hukuman rajam kepada wanita tersebut. Akhirnya wanita tersebut ditanam dalam tanah hingga sebatas dada. Setelah itu beliau memerintahkan orang-orang supaya melemparinya dengan batu. Sementara itu Khalid bin Walid ikut serta melempari kepala wanita tersebut dengan batu. Tiba-tiba percikan darahnya mengenai wajah dari Khalid. Seketika itu pula dia mencaci maki wanita tersebut. Ketika mendengar makian Khalid, Nabi Allah SAW bersabda, "Tenangkanlah dirimu wahai Khalid, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Sesungguhnya perempuan tersebut telah benar-benar bertaubat. Sekiranya taubat seperti itu dilakukan oleh seorang pemilik almas, niscaya dosanya akan diampuni." Jamaah sholat Jumat yang berbahagia, dari kisah di atas tentu kita dapat mengambil makna tentang hubungannya pertaubatan dan juga muhasabah diri. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman pada surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan juga Allah pernah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 135, "Walladzina fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru bidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Dan juga orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri mereka sendiri, segeralah mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosanya selain Allah? Dan mereka tidak meluruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Jamaah sholat Jumat yang berbahagia, dari kisah yang khotib sampaikan dapat kita memaknai beberapa hal. Yang pertama, meskipun kita melakukan perbuatan dosa, baik itu besar maupun kecil, janganlah berlarut-larut dalam perbuatan dosa tersebut. Akan tetapi bersegeralah untuk melakukan muhasabah diri dengan melakukan pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa seberat apapun dosa kita, sejauh apapun perbuatan dosa yang telah kita lakukan, maka kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Karena sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun atas dosa-dosa yang telah kita lakukan di dunia selama ini. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita juga dapat menyimpulkan bahwa salah satu ciri orang yang soleh adalah ketika dia sudah jatuh ke dalam lubang dosa tersebut, maka dia segera bertaubat dan juga memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jamaah sekalian, pada khutbah yang telah disampaikan khatib kali ini, khatib berpesan pada jamaah sekalian, khususnya diri khatib sendiri, tentu kita adalah manusia biasa yang tidak akan pernah luput dari berbagai kesalahan maupun dosa-dosa. Akan tetapi pernyataan tersebut bukan untuk melindungi diri kita agar merasa aman dalam melakukan perbuatan dosa-dosa, melainkan hal tersebut membuktikan bahwa ampunan Allah lebih besar atas dosa-dosa yang telah kita lakukan di dunia selama ini. Oleh karena itu, khatib mengajak jamaah sekalian dan khatib sendiri untuk bersenantiasa berdoa dan mohon bimbingan kepada Allah agar di akhir hidup kita Allah menunjukkan jalan pertaubatan yang baik dan benar, sehingga kita akan menemukan akhir hidup yang baik atau yang biasa kita sebut dengan husnul khotimah. Aku liqauli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Nabi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Di khutbah kedua ini, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat, juga istiqomah menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.